Shalom keluarga kerajaan dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dan tentu dengan satu harapan Anda semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik dan terberkati oleh Tuhan. Pada renungan inspiratif kali ini kita akan bersama-sama berbicara tentang sesuatu yang sering dikatakan orang akhir-akhir ini. Akhirnya menjadi trending, menjadi viral di tengah-tengah kita, yaitu kita mau berbicara tentang healing. Tentu hari-hari ini Anda sering mendengar kata-kata ini. Karena itu saya pernah juga mendengar ibu-ibu berkata begini, aduh aku ini hari-hari ini mulai penat nih, mulai nggak enak nih, aku perlu healing gitu katanya. Jadi aku sudah waktunya, sudah saatnya untuk healing. Nah, untuk berbicara healing ini kemarin secara nggak sengaja ketika istri keluar rumah, dia ketemu dengan ibu-ibu temennya gitu, tetangga gitu. Dia lagi jalan sama suaminya, sama anak-anaknya. Udah tampak rapi. Wow, anaknya udah pakai topi tuh. Topi pantai gitu sama kacamatanya. Terus suaminya nenteng tas gitu. Istriku nanya begini. Bu, mau kemana ini? Udah rapi. Kok udah kompak ini gitu kan. Oh, kita mau piknik, kita mau keluar, kita mau healing gitu. Wow, healing gitu kan. Nah, hari-hari ini rupanya healing itu sudah mengalami pergeseran makna. Kalau dulu orang berkata healing itu berkaitan kesembuhan luka batin. Kalau hari-hari ini orang itu healing karena dia pengen piknik. Dia pengen keluar, dia merasa ada beban yang berat dalam hidupnya. Mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam tanggung jawabnya. Bahkan yang lebih kemarin lebih menjadi bahan perbincangan itu ada seorang anak muda yang masih kuliah. Dia seorang mahasiswa. Dia berkata, aku perlu healing. Bahkan untuk healingnya karena tekanan-tekanan yang dia alami di kuliahnya. Karena tugas-tugasnya banyak, mungkin dia papernya, makalahnya. Belum dia mau persiapan tes, belum tugas-tugas yang lain yang dari dosen yang diberikan. Dia merasa, aduh mentalku kena nih, aku harus healing nih. Dia usul untuk bisa healing 6 bulan. 1 semester kalau zaman aku, 6 bulan itu. Wah itu mau ngapain itu 6 bulan untuk healing. Nah jadi kalau ditarik pengertiannya mereka itu pengen refreshing. Karena sesuatu yang mereka alami, sesuatu yang menimpa mereka. Nah, sebenarnya setiap orang bisa mengalami yang namanya tertekan, bisa mengalami yang namanya tertimpa masalah, mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Mungkin sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak, atau mungkin karena sebagai single parent, mengalami tekanan yang kuat ketika harus membiayai anak-anak. Aduh gimana nih biaya anak-anak, aku kerja begini, hasilnya nggak sesuai. Atau mereka yang sudah dapat kerjaan, ternyata kerjaannya berat, dia harus mengerjakan dengan ekstra, dengan keluar tenaga yang lebih banyak, keluar pemikiran yang lebih banyak lagi. Dan mereka merasa, aduh ini kerjaanku ini berat, makanya aku butuh refreshing. Ada juga orang yang merencanakan untuk healing. Jadi dia menabung uang gajinya, 6 bulan dia tabung, kemudian dia pergi refreshing. Dan akhirnya uang tabungan 6 bulan habis untuk refreshing selama 2-3 hari. Pertanyaan sederhananya begini. Ketika kita pulang dari refreshing, kita pulang dari healing yang dikatakan refreshing healing itu. Dan ketika pulang pertanyaannya, apakah persoalan kita berubah? Apakah masalah yang dihadapi berubah? Apakah tantangannya berubah? Apakah pergumulannya berubah? Saya seringkali berkata tidak. Karena ketika kita pulang pikniknya 1 minggu atau 3 hari lah. Kita butuh waktu istirahat 1 hari untuk kembali segar, bukan? Dan ketika kita masuk ke tempat kerja, apakah semangat kerja kita jadi pulih, jadi lebih passionnya lebih bertambah? Ternyata enggak, karena persoalannya tetap sama. Nah, jadi healing macam apa yang dibutuhkan? Refreshing macam apa yang dibutuhkan? Artinya begini, ketika kita refreshing, itu sebenarnya kita sedang melupakan masalah kita untuk waktu yang sementara. Sejenak meninggalkan persoalan. Ketika kita selesai refreshing, kita kembali berjumpa dengan masalah kita, bukan? Artinya masalah ada. Walaupun refreshingnya lama, walaupun sering refreshing, masalahnya tetap ada. Nah, Alkitab menawarkan kepada kita satu tawaran yang Alkitab berikan kepada kita. Matius 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semuanya.
marilah kepadaku, ini perkataan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya apa? Yesus mengundang, menyediakan dirinya untuk Anda datang kepadanya, untuk Anda boleh mengalami kelegaan. Karena undangan ini diberikan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau Anda saat ini dalam posisi letih lesu, berbeban berat, engkau berpikir aku perlu healing, pastikan healing Anda itu healing yang tepat. Yesus menawarkan jalan keluar bukan hanya untuk melupakan persoalan Anda, tapi di sini Tuhan Yesus memberikan janji dan pasti akan Anda alami, yaitu yang namanya aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Dan buktikan itu ketika Anda dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, selain Yesus mengundang Anda untuk hadir, di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama dijelaskan dari Korintus ini, pencobaan, tekanan, beban yang kita alami, Tuhan berkata tidak pernah melebihi kekuatanmu dan kekuatanku. Artinya Tuhan tahu ukuran yang tepat, ukuran yang pas untuk engkau pikul, untuk engkau jinjing. Dan ketika engkau menjinjing memikulnya dan ketika engkau datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan berjanji, karena Tuhan itu setia, Dia ada di sampingmu, Dia ada di depanmu, Dia ada bersama dengan engkau untuk memikul bersama, bahkan mengambil bebanmu. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya berharap undangan Yesus yang diberikan kepada Anda dan saya ketika mengalami keletihan yang luar biasa, beban yang berat yang luar biasa, dan kau menganggap ini sangat berat, tapi firman Tuhan berkata itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan ada jalan keluar. Ini yang saya suka. Ini yang aku senang. Yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Saya ingat satu lagu. Saya mau nyanyi bareng-bareng dengan Anda. Saya ingat satu lagu yang berkata begini. Sujud di altarnya. Oke, tapi kita nyanyi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia mengundang Anda, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Anda datang dan Anda menghampiri Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Ini yang aku suka. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tapi persoalannya bebanmu dan bebanku mungkin berbeda. Mungkin kau berkata bebanku lebih berat. It's okay, itu gak masalah.
Tapi ketika Anda bersama dengan Yesus, mungkin kau sedang mengalami sakit yang luar biasa. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kau membutuhkan refresh, kesegaran, kelegaan terjadi, mujizat terjadi. Apapun yang kau butuhkan itu bisa terjadi ketika saat engkau di altarnya. Persoalannya adalah, maukah engkau datang kepada Yesus memenuhi undangannya dan membiarkan Tuhan mengambil bebanmu, memikul bersama dengan engkau, atau bahkan Tuhan mencabut bebanmu, dibuangnya, digantikannya dengan beban yang lebih ringan, digantikannya dengan kekuatannya, digantikan dengan penghiburannya? Saya tawarkan kepada Anda. Tapi hari ini saya mau berkata, siapapun Anda ketika engkau membutuhkan Tuhan karena beban hidupmu, saya mau ajak Anda untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini firman-Mu sudah dibagikan. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi setiap yang mendengarkan. Ketika beban hidup yang mereka alami, tantangan-tantangan yang membuat mereka lelah, yang membuat mereka capek, pergumulan-pergumulan setiap hari menghampiri mereka. Biarlah hari ini ketika firman-Mu dibagikan, mereka bersepakat dengan firman-Mu untuk datang kepada Yesus, membawa semua pergumulannya, menyerahkan, meletakkan di kaki Yesus. Dan yang dipercayai oleh setiap kami, bahwa ketika kami menyerahkan kepada Yesus, Engkau tidak hanya membuat beban kami dilupakan, tetapi beban yang kami alami menjadi diangkat oleh Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami berkata, aku kuat bersama dengan Tuhan, aku mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Sebab beban, pencobaan, masalah apapun yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Karena itu kami mau percaya firman Tuhan, supaya kami mengalami kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang hari ini mendengarkan renungan ini, biarlah mereka datang kepadamu dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah iman dan percaya yang ada pada mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan hidup mereka boleh mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, dan kami menunggu kesaksian Anda. Haleluya.